Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Jailani dengan NPM 23351055. Di sini saya akan membuat video tutorial yaitu tentang mempelajari Expo Router. Nah, di sini Expo Router adalah pustaka perwujudan sumber terbuka untuk aplikasi universal native yang dibangun dengan Expo. Expo Router adalah router berbasis file untuk aplikasi React Native dan web. Aplikasi ini memungkinkan Anda mengelola navigasi antar layar sehingga pengguna dapat berpindah dengan lancar antar bagian UI aplikasi Anda menggunakan komponen yang sama di berbagai platform Android, iOS, dan web. Expo Router menghadirkan konsep routing sistem file terbaik dari web ke aplikasi universal, memungkinkan routing Anda berfungsi di setiap platform. Saat sebuah file ditambahkan ke direktori aplikasi, file tersebut secara otomatis menjadi rute dalam navigasi Anda. Sehingga Anda mulai cepat. Kami menyarankan untuk membuat aplikasi Expo baru dengan Create Expo app, membuat proyek yang sudah terpasang di konfigurasi dengan pustaka Expo Router. Sudah ada catatan selama masa transisi SDK 55 Create Expo Apps Latest tanpa template, flag tersebut akan membuat proyek SDK 54. Jika Anda berencana menggunakan Expo Go pada perangkat fisik, gunakan proyek SDK 54. Jika digunakan template default SDK 55 untuk membuat proyek SDK 55. Sekarang yang kedua yaitu Anda dapat memulai proyek Anda dengan menjalankan perintah berikut. Di sini ada contohnya yaitu npx expo start. Untuk melihat aplikasi Anda di perangkat seluler, kami sarankan untuk memulai dengan Expo Go. Seiring bertambahnya kompleksitas aplikasi Anda dan Anda membutuhkan lebih banyak kontrol, Anda dapat membuat build pengembangan. Kemudian buka proyek di peramban web dengan menekan W di antarmuka terminal, tekan A untuk Android Studio diperlukan, atau I untuk iOS, macOS dengan Xcode diperlukan. Ini ada sumber daya. Sini ada tutorialnya. Nah, di sini tutorial menggunakan React Native dan Expo. Mengantar tutorial React Native tentang cara pengembangan aplikasi universal yang berjalan di Android, iOS, dan web menggunakan Expo. Kita akan memulai perjalanan membangun aplikasi universal. Dalam tutorial ini kita akan membuat aplikasi Expo yang berjalan di Android, iOS, dan web. Semuanya dengan basis kode. Mari kita mulai. Tutorial tentang React Native dan Expo. Tujuan tutorial ini adalah untuk memulai menggunakan Expo dan mengenal Expo SDK. Tutorial ini akan membahas topik-topik berikut. Buat aplikasi menggunakan template default dengan TypeScript diaktifkan. Implementasikan tata letak tab bawah dua layar dengan Expo Router. Uraikan tata letak aplikasi dan implementasikan dengan Flagbox. Gunakan antarmuka pengguna sistem masing-masing platform untuk memilih gambar dari pustaka media. Buat modal stiker menggunakan komponen modal dan flat list dan React Native. Tambahkan gerakan sentuh untuk berinteraksi dengan stiker. Gunakan pustaka pihak ketiga untuk mengambil tangkapan layar dan menyimpan ke disk. Tangani perbedaan platform antara Android, iOS, dan web. Terakhir, lakukan proses konfigurasi bila status layar pembuka dan icon untuk menyelesaikan aplikasi. Topik-topik ini memberikan dasar untuk mempelajari fundamental pembuatan aplikasi Expo. Tutorial ini dapat dipelajari sendiri dan membutuhkan waktu hingga 2 jam untuk selesai. Agar mudah dipahami oleh pemula, kami bagian tutorial ini menjadi 9 bab sehingga Anda mengikuti dan memundanya dan kembali lagi nanti. Setiap bab berisi cuplikan kode yang diperlukan untuk menyelesaikan langkah-langkahnya, sehingga Anda dapat mengikuti dengan membuat aplikasi dari awal dan menyalin dan menempelkan. Di sini ada tutorial. Kemudian
selanjutnya yaitu awal. Nah, pada bab ini pelajari cara membuat proyek expo baru. Pada bab ini mari kita mempelajarinya. Persyaratannya di sini kita akan membuat hal-hal yang untuk memulai Expo terpasang pada perangkat fisik. Node.js versi LTS terinstall. VS Code atau editor kode atau ide pilihan lainnya sudah terpasang. Sistem operasi Mac OS, Linux atau Windows, PowerShell dan WSL2 dengan jendela terminal terbuka. Tutorial mengonsumsikan bahwa Anda sudah familiar dengan TypeScript dan React. Jika Anda belum familiar dengan keduanya, silakan lihat panduan TypeScript dan tutorial resmi. Yang pertama di sini ada menginisialisasi aplikasi Expo baru. Kita akan menggunakan ini Create Expo app untuk menginisialisasi aplikasi Expo baru. Ini adalah alat baris perintah untuk membuat proyek React Native baru. Jalankan perintah berikut di terminal Anda. Perintah ini akan membuat direktori proyek baru bernama Sticker Smash. Menggunakan template default, template ini berisi kode dasar dan pustaka penting yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi kita, termasuk Expo Router. Kita akan terus menambahkan lebih banyak pustaka sepanjang tutorial ini sesuai kebutuhan. Kemudian di sini ada disuruh kita unduh arsip aset. Setelah mengunduh arsip aset, ekstrak arsip dan diganti aset default directory your project name asset image. Buka directory project editor kode atau ID. Jalankan script aset project. Dalam tutorial ini kita akan membangun aplikasi kita dari awal, memahami dasar menambahkan navigasi berbasis file. Mari jalankan reset project script untuk menghapus kode boilerplate. Ini ada npm run. Setelah menjalankan perintah di atas, terdapat dua file index.tsx dan layout.tsx yang tersisa di dalam direktori app. File sebelumnya dari direktori app dan direktori lainnya komponen constant dan hooks yang berisi kode boilerplate dipindahkan ke dalam direktori apps example oleh script. Kita akan membuat direktori dan file komponen kita sendiri seiring berjalannya waktu. Keempat, jalankan aplikasi di perangkat seluler dan web. Di dalam direktori proyek, jalankan perintah berikut untuk memulai server penggabungan terminal. Setelah menjalankan perintah di atas, di sini ada 3, yaitu 1. Server pengembangan akan dimulai dan akan melihat kode QR di dalam jendela terminal. Yang kedua, pindah kode QR tersebut untuk membuka aplikasi di perangkat Anda. Di Android, gunakan opsi Expo pindah kode QR. Di iOS, gunakan aplikasi kamera bawah. Untuk menjalankan aplikasi web, tekan tombol W di terminal. Aplikasi web akan terbuka di browser web default. Setelah berjalan di semua platform, aplikasi akan terlihat seperti ini. Yang kelima, edit layar index. File apps atau index.tsx mendefinisikan teks yang ditampilkan di layar aplikasi. Ini adalah titik termasuk aplikasi kita akan dieksekusi saat server pengembangan dimulai. File ini menggunakan komponen inti direct native seperti view dan teks untuk menampilkan latar belakang dan teks. Gaya yang diterapkan pada komponen-komponen ini menggunakan objek JavaScript, bukan CSS yang digunakan pada web. Namun, banyak properti yang akan terlihat familiar jika Anda sebelumnya pernah menggunakan CSS pada web. Sebagian besar komponen React Native menerima style prop, nilainya berupa objek JavaScript. Untuk detail selengkapnya, lihat styling di React. Kemudian, setelah Anda menyimpan perubahan tersebut akan dikirim dan diterapkan ke aplikasi yang sedang berjalan yang terhubung ke server pengembangan. Di sini ada ringkasan bab 1. Kemudian selanjutnya yaitu tambahkan navigasi. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari dasar-dasar Expo Router untuk membuat navigasi tumpukan dan bila tab bawah dengan 2 tab. Ini kita bisa menonton videonya. Dasar-dasar router Expo.
Expo Router adalah kerangka kerja perotean berbasis file untuk React Native dan aplikasi web. Kerangka kerja ini mengelola navigasi antar layar dan menggunakan komponen yang sama di berbagai platform. Untuk memulai kita perlu mengetahui konvensi berikut. Direktori aplikasi. Direktori khusus hanya berisi root dan tata letak. Filenya pun ditambahkan ke direktori akan menjadi layar di dalam aplikasi natif kita dan halaman di web. Tata letak utama file app layer tsx. File ini mendefinisikan elemen UI bersama seperti header dan tab bar agar konsisten di antara rute yang berbeda. Konvensi penamaan file. Nama file index seperti index.tsx sesuai dengan direktori induknya dan tidak menambahkan segmen jalur. Misalnya file index.tsx di direktori apps sesuai dengan atau raw. Sebelum file root mengekspor komponen sebagai nilai default filenya tersebut dapat menggunakan ekstensi router file, ES, ESX, script S atau TSX script. Android, iOS, dan web memiliki struktur navigasi yang terpadu. Sini yang pertama ada tambahkan layar baru pertumbukan. Mari kita buat file baru bernama about TSX di dalam direktori aplikasi. File ini menampilkan nama layar saat pengguna menavigasi ke about tersebut. Di sini ada contohnya aplikasi tentang TSX. Sini ada contohnya. Nah, di dalam apps layer TSX tambahkan text screen, komponen dan option props untuk memperbarui judul rute atau about. Perbarui indeks judul rute home dengan menambahkan option prop aplikasi layer TSX. Yang kedua di sini ada navigasi antara layar. Kita akan menggunakan komponen export router link untuk bernavigasi dari indeks rute pertama ke about route kedua. Ini adalah komponen track berender sebuah elemen teks dengan prop yang diberikan harap. 1. Ada import link komponen dari export router dalam index. Tambahkan link komponen demi teks komponen dan berikan have prop melalui about prop. Ketiga, ada tambahkan gaya sound size, text decoration line, dan color ke link komponen. Gaya ini menggunakan prop yang sama dengan teks komponen tersebut. Nah, di sini mari kita lihat perubahan pada aplikasi. Klik link untuk menuju about. Ini ada contoh. Ketiga, ada tambahkan root yang tidak ditemukan. Ketika sebuah root tidak ada, kita dapat menambahkan plus not found root untuk menampilkan layar cadangan. Ini berguna ketika kita ingin menampilkan layar khusus saat bernavigasi ke rute yang tidak valid di perangkat sendiri. Alih-alih membuat aplikasi macet atau menampilkan kesalahan 404 di web, Expo Router menggunakan file khusus plus not found .tsx untuk menangani kasus ini. Pertama, buat file baru bernama plus not found .tsx di dalam direktori aplikasi untuk menambahkan not found screen komponen tersebut. Tambahkan option property dari stack.screen untuk menampilkan judul layar khusus untuk rute ini. Tambahkan link komponen untuk menavigasi ke slash tersebut yang merupakan rute cadangan kita. Untuk menguji ini navigasikan ke http localhost 801/1 URL di bawah ini karena mudah untuk mengubah jalur URL di sana. Aplikasi seharusnya menampilkan on screen komponen tersebut. Yang keempat, tambahkan navigator tab bawah. Pada ini struktur file direktori aplikasi diterlihat seperti berikut. Kita akan menambahkan navigator tab bawah aplikasi kita dan menggunakan kembali layar blender dan tentang yang sudah ada untuk membuat tata letak tab pola navigasi umum di banyak aplikasi media sosial seperti X atau Blue Sky.
Kita juga akan menggunakan navigator tumpukan di tata letak root sehingga plus not found root ditampilkan di atas navigator berdasarkan lainnya. Yang pertama di sini, dalam direktori aplikasi tambahkan subdirektori tabs. Direktori khusus ini digunakan untuk mengelompokkan root dan menampilkan bila terbawah. Buat file tabs layout TSX di dalam direktori tersebut. File ini akan digunakan untuk mendefinisikan tata letak tab terpisah dari tata letak root. Pindahkan file index TSX dan about.tsx yang sudah ada ke dalam direktori tabs dan struktur direktori app akan ditampilkan seperti ini. Keluari tampilan navigator tab di bawah. Saat ini tampilan navigator tab bawah terlihat sama di semua platform tetapi tidak sesuai dengan gaya aplikasi kami. Misalnya bila tab atau header tidak menampilkan ikon khusus dan warna latar belakang tab bawah tidak sesuai dengan warna latar belakang aplikasi. Ubah file tabs layout.tsx untuk menambahkan ikon bila tab. Import icon set icon dari expo vector icon, sebuah pustaka yang berisi set icon populer. Kedua, tambahkan tab bar icon ke rute index dan icon. Fungsi ini mengambil offset dan color sebagai parameter dan merender komponen icon. Dari set icon kita dapat memberikan nama icon khusus. Tambahkan screen option atau bar aktif color ke teks komponen atau nilai menjadi hashtag FFD 33D. Ini akan mengubah warna icon dan label teks. Kemudian selanjutnya buat layer. Dalam tutorial ini mempelajari cara menggunakan komponen seperti Traceable dari React Native dan Expo Image untuk membangun sebuah layar. Layar di atas menampilkan sebuah gambar. Dua tombol pengguna aplikasi dapat memilih gambar menggunakan salah satu dari dua tombol tersebut. Tombol pertama kemungkinan pengguna untuk memilih gambar dari perangkat mereka. Tombol kedua memungkinkan pengguna untuk melanjutkan dengan gambar default yang disediakan oleh aplikasi. Setelah pengguna memilih gambar, mereka dapat menambahkan stiker ke gambar tersebut. Jadi mari kita mulai gambar. Yang pertama di sini ada uraian. Sebelum kita membangun layar ini dengan menulis kode, mari kita uraikan terlebih dahulu beberapa elemen penting. Ada dua elemen penting. Terdapat gambar besar yang ditampilkan di tengah layar. Terdapat dua tombol di bagian bawah layar. Tombol pertama berisi beberapa komponen elemen induk menyediakan batas berwarna kuning dan berisi komponen icon dan teks dalam sebuah baris. Setelah kita memecah UI menjadi bagian-bagian lebih kecil, kita siap untuk memulai membuat kode. Yang kedua ada tampilan gambar. Kita akan menggunakan Expo Image library untuk menampilkan gambar di aplikasi. Library ini menyediakan image komponen lintasan platform untuk membuat dan merender gambar. Library ini sudah termasuk dalam template Royal Default yang kita gunakan. Komponen image mengambil sumber gambar sebagai nilainya. Sumber tersebut dapat berubah aset statis atau URL. Misalnya sumber yang dibutuhkan dari direktori aset image bersifat statis,
Sumber tersebut juga dapat berasal dari network sebagai query property. Untuk menggunakan komponen gambar di file apps index.tsx, import image dari expo image perpustakaan, buat laporan plat holder image, variabel untuk menggunakan file asset image background image.png short sebagai prop pada image komponen. Kemudian yang ketiga yaitu pisahkan komponen ke dalam file. Mari kita bagi kode menjadi beberapa file saat kita menambahkan lebih banyak komponen ke layar ini. Sepanjang tutorial ini kita akan menggunakan direktori komponen untuk membuat komponen custom. Pertama, Anda buat direktori komponen tingkat atas dan di dalamnya buat file image viewer.txt. Kedua, pindahkan kode agar gambar ditampilkan di file ini bersama dengan image gaya standar. Yang keempat, di sini Anda buat tombol menggunakan pressable. Nanti menyertakan beberapa komponen berbeda untuk menangani peristiwa sentuhan. Tetapi pressable direkomendasikan karena fleksibelnya. Komponen ini dapat mendeteksi ketukan tunggal penekanan lama, memicu peristiwa terpisah saat tombol ditekan dan dilepaskan, dan banyak lagi. Dalam desain ini terdapat dua tombol yang perlu kita buat, masing-masing memiliki gaya dan label yang berbeda. Mari kita mulai dengan membuat komponen yang dapat digunakan kembali untuk tombol-tombol ini. Buat file button.tsx di dalam direktori komponen dengan kode ini. Aplikasi menampilkan peringatan saat pengguna mengetuk salah satu tombol di layar. Ini terjadi karena pressable ada panggilan alert pada on-press prop-nya. Mari kita import komponen ini ke dalam file apps tab index.tsx. Tambahkan gaya untuk view yang membungkus tombol-tombol ini. Kelima, Anda tingkatkan komponen tombol yang dapat digunakan kembali. Tombol pilih foto memerlukan gaya yang berbeda dari tombol gunakan foto ini. Jadi kita akan menambahkan properti tema tombol baru yang memungkinkan kita untuk menerapkan primary tema. Tombol ini juga memiliki icon sebelum label. Kita akan menggunakan icon dari perpustakaan, expo atau vektor icon. Untuk memuat dan menampilkan icon pada tombol, mari kita gunakan onAssume dari pustaka yang tersedia. Buat file komponen atau button.tsx untuk menambahkan cuplikan kode ini. Di sini ada tombol tema untuk menggunakan gaya sebaris inline styles yang menimpa gaya didefinisikan di dalam style sheet grid.grid dengan objek yang langsung diteruskan dengan style prop. Komponen pressable pada tema utama menggunakan background color property dengan nilai #FFF untuk mengatur latar belakang tombol menjadi putih. Jika kita menambahkan properti ini styles.button, nilai warna latar belakang akan diatur untuk tema utama dan tema yang diberi gaya inline menggunakan JavaScript dan menimpa gaya default untuk nilai tertentu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Andri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi